Saudara-saudara, selamat sore. Pada hari ini kami kembali akan melakukan update terkait dengan kinerja yang dilaksanakan oleh gugus tugas penanganan COVID-19 yang terintegrasi dari pusat sampai ke daerah. Yang datanya kita update pada pukul 12.00 WIB. Saudara-saudara, saat ini kita harus mulai memaklumi bahwa vaksin yang kita harapkan dan seluruh dunia harapkan untuk bisa kita dapatkan masih belum menemukan titik terang. Kita masih belum pasti kapan vaksin ini bisa diproduksi secara massal, bisa ditentukan, dan kemudian bisa dijadikan standar bagi seluruh dunia untuk bisa memberikan kekebalan kepada kita semua, sehingga kita tidak khawatir untuk terinfeksi COVID-19. Kondisi ini menjadi harapan yang ditunggu oleh semua negara di seluruh dunia. Oleh karena itu, mari sambil kita menunggu kepastian ini, kita harus bisa merubah perilaku kita. Karena bukan hanya vaksin satu-satunya cara agar kita tidak terinfeksi oleh COVID-19. Beberapa kali kami sudah mengingatkan bahwa COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus, yang ditularkan dari orang yang sakit kepada orang yang lain yang rentan tertular melalui mekanisme penularan droplet. Karena virus ini adalah virus saluran infeksi saluran pernafasan. Oleh karena itu pada orang yang sakit, pasti kita akan dapatkan virus ini di sepanjang dinding saluran pernafasan dia. Mulai dari rongga hidung, rongga mulut, tenggorokan, sampai ke paru-paru. Dan ini akan keluar manakala orang tersebut batuk, bersin, atau berbicara, yang menyebar melalui dropletnya. Data yang kita miliki, sebaran droplet ini bisa sampai dengan 1 meter. Oleh karena itu, siapapun yang berada posisi kurang dari 1 meter dan rentan untuk tertular karena tidak terlindungi, maka akan kemungkinan besar tertular. Di samping itu, droplet ini juga bisa menyebar dan menempel pada berbagai benda di sekitar yang sakit. Inilah yang kemudian apabila secara tidak sengaja tersentuh oleh orang lain, maka akan terjadi pemindahan virus ini dari benda-benda yang ada di sekitarnya ke tangannya. Dan manakala tangan yang sudah tercemar ini menyentuh wajah, menyentuh hidung, mulut, mata, sangat memungkinkan untuk terjadinya penularan. Ini yang harus kita pahami tentang penyakit ini. Oleh karena itu, mari kita merubah cara hidup kita untuk lebih sehat dan lebih aman agar bisa terhindar dari kemungkinan penularan. Sudah barang tentu yang pertama adalah mari kita menjaga jarak. Setidak-tidaknya lebih dari 1,5 meter, sekitar 2 meter. Ini menjadi penting karena kita tidak pernah tahu di sekitar kita siapa yang sakit, siapa yang tidak. Karena dari data yang kita himpun, hampir 80% orang yang membawa virus ini tidak mempunyai gejala apapun, tidak memiliki keluhan apapun, sehingga yang bersangkutan merasa sehat. Sehingga yang bersangkutan merasa bahwa dia tidak membawa virus dan dia baik-baik saja. Inilah yang menjadi risiko terbesar dari sumber penularan tersebut. Oleh karena itu menjaga jarak, ini menjadi sesuatu yang sekarang harus menjadi kebiasaan kita. Kemudian kita harus melindungi diri kita dengan menggunakan masker. Dan sudah seharusnya lah semua orang manakala berada di luar rumah menggunakan masker. Karena ini adalah risiko yang bisa kita kendalikan. Apabila kemudian kita berada di sekitar orang yang tidak kita kenal. Langkah berikutnya yang harus menjadi kebiasaan kita adalah mencuci tangan. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Karena kita pahami bahwa virus ini dindingnya terbuat dari struktur lemak
yang mudah sekali hancur manakala terkena deterjen. Oleh karena itu, kebiasaan mencuci tangan menjadi penting. Inilah kebiasaan-kebiasaan yang harus kita lakukan mulai sekarang. Dari diri kita, dari keluarga kita, dari lingkungan kita. Biasakan untuk menjaga jarak dengan siapapun secara fisik, agar kita terhindar dari kemungkinan tertular. Biasakan menggunakan masker. Menggunakan masker dengan benar yang bisa menutup saluran pernafasan kita, baik hidung dan mulut. Kita ingatkan siapapun keluarga kita kalau tidak menggunakan masker atau menggunakan masker dengan cara yang tidak benar, misalnya hanya menutup mulut saja, tetapi hidungnya tidak. Ini menjadi penting yang harus kita edukasikan secara terus-menerus. Kemudian biasakan mencuci tangan. Inilah cara-cara yang harus kita lakukan untuk kita aman dari kemungkinan tertular COVID-19. Kebiasaan ini bukan hanya kita gunakan pada saat kita berada di rumah, di sekitar rumah, tetapi dimanapun, di lingkungan kita bekerja, di lingkungan kita belajar, di tempat-tempat umum, di pasar, dan di mana-mana. Oleh karena itu, dengan cara seperti ini kita akan tetap aman. Karena tugas kita bersama sekarang adalah menjaga kita tetap aman dan produktif. Karena kalau tidak, maka kita tidak akan pernah tahu sampai kapan vaksin yang bisa memberikan kekebalan ini bisa ditemukan dan digunakan sebagai standar dunia. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, inilah yang akan merubah paradigma baru kita. Inilah yang akan merubah kebiasaan kita. Dan inilah yang harus kita adaptasikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Kita harus sehat, itu kuncinya, dan produktif. Karena tidak mungkin kalau kita tidak sehat, kita bisa produktif. Oleh karena itu, kita bersama-sama mengutamakan untuk sehat. Dan itu hanya membutuhkan perubahan pada perilaku kita, perubahan pada pemahaman kita. Jaga jarak, gunakan masker, rajin mencuci tangan. Kemudian jaga imunitas kita. Kemudian penuhi kebutuhan gizi kita secara seimbang. Dan lakukan aktivitas baik bekerja maupun berolahraga dengan seimbang. Karena ini adalah upaya untuk meningkatkan imunitas kita. Di samping itu, hindari kecemasan yang tidak perlu. Hindari ketakutan terhadap virus ini karena alasan yang kita tidak tahu. Saudara-saudara, inilah yang harus kita lakukan secara bersama-sama, terus-menerus sepanjang waktu. Perubahan paradigma, perubahan kebiasaan yang baru ini akan sangat menguntungkan kita. Karena kita tidak akan hanya berbicara tentang aman dari COVID, kebiasaan mencuci tangan juga bisa melindungi kita dari kemungkinan infeksi saluran pencernaan. Kebiasaan menggunakan masker akan juga melindungi kita dari kemungkinan terkena infeksi saluran pernafasan yang lainnya. Oleh karena itu, mari kita mulai sekarang, mulai dari keluarga, melaksanakan perubahan, beradaptasi pada tatanan yang baru. Saudara-saudara, sampai dengan hari ini kami sudah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 13.095 spesimen. Baik yang kita lakukan pemeriksaan melalui real-time PCR maupun dengan tes cepat molekuler. Total yang sudah kita periksa sampai dengan hari ini adalah 394.086 spesimen. Dari hasil tersebut, kita dapatkan kasus konfirmasi COVID-19 yang positif sebanyak 993 orang, sehingga totalnya menjadi 30.514 orang. Kalau kita lihat lebih detail lagi,
kenaikan tertinggi pada hari ini kita dapatkan dari pemeriksaan di Jawa Timur, sebanyak 286 kasus. Meskipun pada hari yang sama Jawa Timur juga melaporkan kasus sembuh sebanyak 154 kasus. Kemudian DKI Jakarta 104, dan DKI Jakarta berdasarkan kajian yang kita dapatkan dari data, sebagian diperoleh dari hasil tracing yang dilaksanakan secara agresif terhadap kontak positif, ditambah lagi dengan pekerja migran Indonesia yang masuk melalui Soekarno-Hatta. Hari ini juga melaporkan 85 sembuh untuk Jakarta. Kemudian Papua 87 orang bertambah, Sulawesi Utara 79 orang, Sumatera Utara 68 orang. Ini adalah jumlah yang tertinggi. Sementara masih ada 17 provinsi yang melaporkan penambahan kasus di bawah 10. Bahkan beberapa di antaranya tidak ada penambahan kasus. Jumlah kasus sembuh pun juga cukup menggembirakan. Sebagai contoh, di Banten, ada 36 kasus baru dan 41 sembuh. Kemudian juga di Kalimantan Barat, ada 15 pasien sembuh sementara